Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar, ku kagumi, oh Yesus. Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia, kekal selamanya. Oh Yesus, Yesus Kristus Tuhan, layak dipuji, layak dipuji. Raja damai, berkuasa selamanya. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Sebab Allah yang besar, Kau besar, ku kagumi. Yesus, Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia, kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai, berkuasa selamanya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersama kita katakan, Dia telah bangkit, hai maut, di mana kuasa sengatmu, yang memerintah dalam kasih-Nya sempurna selamanya. Dia telah bangkit, hai maut, di mana kuasa sengatmu, yang memerintah dalam kasih-Nya sempurna selamanya. Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai, berkuasa selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai, berkuasa selamanya. Sama coba bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup.
pam 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 pam. Makanya kita katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Dia bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Oh, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, dia perlindungan dan pengharapan buat kita, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Yes. Param pam 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 pam. Oh, sekali katakan, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam parararam. Yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan Perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Amin. Yes. Kita masih mau tinggal dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami telah bersorak-sorai bagi Engkau, Tuhan. Dan saat ini kami mau terus tinggal dalam Engkau. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dan kami mau mengatakan bahwa it's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about You. It's all about You. Sekali kita katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about You. It's all about You.
something that's more that will bless your heart. Oh, I'll bring you more than song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Kita katakan, when the music fades. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, oh, longing just to bring something that is more, that will bless your heart. And I'll be brave. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Mari kita katakan, it's all about you, It's all Jesus. about It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, It's all about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Katakan dengan iman. It's all about Jesus. It's all about you, Saya kita Jesus. katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about
our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You alone deserve our praise. You are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, worthy Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, you are worthy, Lord. Ya, benar Bapak. Semua hanya tentang Engkau, Yesus. Terima kasih Bapak. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Semua yang bernafas, semua ciptaan-Mu tunduk kepada Engkau, Yesus, sujud menyembah Engkau. Kami declare pagi hari ini bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati-Mu Bapak. Karena tujuan kami hidup Bapa hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata amin. Bapak Ibu, semua Bapak Ibu duduk, beri senyum sebelah kiri kanan dulu, katakan saya bersuka cita pagi ini. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Jody Sibi, salah satu volunteer di Evangelisation Kelapa Gading. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang beribadah tempat ini. Untuk gereja Evangelisation Kelapa Gading ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Sementara Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian mempersiapkan persembahannya, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Untuk Bapak Ibu yang sudah di onsite, Bapak Ibu bisa memberikan langsung persembahan melalui amplop yang tersedia di depan kursi. Dan ada satu lembar kertas di mana kalau Bapak Ibu rindu untuk didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas ini dan memasukkan dalam amplop persembahan.
nanti akan ada tim dari pastoral yang akan mendoakan setiap pokok doa yang Bapak Ibu tulis. Untuk yang ada di Zoom atau yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA yang ada di layar monitor. Untuk rekening yang pertama yaitu untuk persembahan dan persepuluhan, dan untuk rekening yang kedua yaitu untuk pembangunan gedung gereja. Kita juga menyiapkan metode lain seperti barcode menggunakan GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain. Mari Bapak Ibu kita memberi dengan sukacita, dipersilakan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi yang terbaik yang kami miliki saat ini Bapa. Kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih khusus untuk di Evangelisation Kelapa Gading ini Bapa, kami berdoa setiap jemaat yang telah membeli dengan sukacita, diberkatilah setiap pekerjaan, diberkatilah setiap bisnis usaha yang setiap jemaat lakukan, karena Engkau berjanji Engkau akan melipat gandakan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan dan permohonan doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama yaitu ada Parenting Talk. Parenting Talk ini yang akan diadakan ada tanggal 21 Oktober jam 10 pagi di gedung ini. Dan untuk informasi yang setiap Bapak Ibu yang akan mengikuti acara ini akan ada registrasi terlebih dahulu, dan ada biaya untuk registrasi karena biaya itu akan disediakan makan siang ya. Dan kita juga menyiapkan buku untuk Parenting Talk ini, karena buku ini yang akan kita bahas di acara Parenting Talk ini. Jadi baik buat Bapak Ibu yang belum memiliki buku, di belakang itu ada, atau menghubungi Cynthia untuk mendapatkan buku ini. Ada biaya yaitu Rp80.000. Baik, diharapkan untuk Bapak Ibu untuk join di acara ini, dan sampai jumpa di tanggal 21 Oktober. Baik, untuk pengumuman yang kedua kita ada oleh-oleh dari Afrika, yaitu tentang video kita akan nonton Go Conference ini. Dipersilakan. God of wonders, beyond all others, we cry out to you. Big or small, God uses them all, but build it right. Build it right. The miraculous power of the Holy Spirit is hovering wherever the Word of God is acted on in faith. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. God is for us. If you want to experience miracles every day of your life, you must be sharing the gospel every day of your life. When you begin to believe the promises of God, when you begin to pray it out, all of a sudden you just rise up, because now you have the Word of God in you, and you are beginning to see from the perspective of the Holy Spirit. And when God does a miracle in this age, it's a foretaste of the coming of the kingdom. Nothing is impossible, no. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Now, what would it look like if a whole generation of students and young people had that heart attitude and that willingness to see obedience through to the end? Friends, the world would not be the same. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. From strength to strength, from victory to victory, into every nation, with the gospel of the Lord Jesus Christ in our generation.
Great miracles are bound to happen when we continue to follow Him as one people, set apart and sent on mission. The miracles are not on us. We do the mission. God does the miracles. Amin. Tes. Ya, itu tadi cuplikan Go Conference. Jadi minggu lalu gereja kita Every Nation seluruh dunia ya. Jadi ada Every Nation ada di 82 negara di seluruh dunia, dan yang hadir pada minggu lalu di Cape Town, South Africa ada 71 negara yang hadir. Ya, ada 71 negara dan ada lebih dari 5.000 peserta ya yang ikut hadir di dalam konferensi tersebut minggu lalu. Ya, terima kasih untuk dukungan saudara-saudara. Saya juga diberi kesempatan untuk menghadiri konferensi tersebut. Ya, ada 20 peserta dari Indonesia yang ikut ke sana, dan semua peserta sudah pulang, puji Tuhan. Ya, dan gimana kabar saudara? Kangen juga ya, 2 minggu nggak ketemu saudara di tempat ini. Ya, saya percaya jemaat kita semua terus bertumbuh. Amin, saudara terus bertumbuh. Kita banyak sekali yang saya bisa mau ceritakan dari conference minggu lalu. Ya, kita sebutnya Go Conference. Inti message dari pesan ini seperti tadi Pastor Steve sampaikan, miracle itu ada dalam diri kita. Ya, tapi bukan miracle yang kita kejar. Sewaktu kita memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, miracle, mujizat itu akan mengikuti kita. Amin. Ya, banyak sekali kesaksian saat kita di sana, begitu banyak kesaksian. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dipulihkan dari luka, dari kerusakan hubungan dan lain sebagainya. Nanti sebentar ada banyak yang saya bisa berikan kesaksian. Jadi mungkin hari ini kita bisa sampai jam 5 sore ibadahnya. Enggak saudara. Saking banyaknya yang mau diceritakan ya. Nah, jadi minggu lalu Bu Sharon yang sudah berkhotbah di sini ya, saya mengikuti melalui Zoom. Jadi di sana itu jam 5 pagi saudara. Jadi kita ada perbedaan 5 jam ya. Jadi saya usahakan bangun pagi. Ya, minggu lalu saudara masih ingat ayatnya dari mana minggu lalu? Firman Tuhan dari mana? Mazmur 91 ya, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi ya, bicara tentang bagaimana perlindungan Tuhan, bicara kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu sebelumnya Pastor Petra yang berkhotbah di sini, saudara hadir waktu Pastor Petra dari Mazmur berapa? 51 ya, berbicara tentang kesaksian pertobatan Daud ya. Kita banyak diberkati. Saya juga mengikuti dan bagus sekali firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua ya. Baik. Sebelum saya membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya juga mau ceritakan ya beberapa oleh-oleh kesaksian. Nah, saya juga bikin cuplikan. Apakah sudah ready di belakang cuplikan slide saya? Sudah siap ya? Ya, ini kita putar dulu ya. Every day I will bless you and praise your name forever and ever.
Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya sangat diberkati dan kita semua pasti saudara juga mendengar kesaksian ini luar biasa. Saudara, waktu conference belum dibuka, pintu masih ditutup semua di ruangan conference. Hampir semua, ya enggak semua sih, hampir semua peserta itu sudah mengantri di depan pintu ruang pertemuan. Setengah jam, 1 jam sebelumnya kita sudah ngantri di situ. Jadi pintu dibuka setengah jam sebelum conference. Jadi antrian mulai dari jam 5, jam setengah 6. Pintu baru dibuka jam 6. Ya, orang sudah ngantri di pintu. Ya, begitu jam 6 dibuka, semua berlarian masuk ke dalam ruang auditorium yang begitu besar tadi. Dan baru dimulai jam setengah 7. Ya, dan begitu dimulai, semua suasananya bersorak-sorai, bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya melihat bahwa ini seperti sudah di surga gitu ya. Di kitab Wahyu menyatakan semua bangsa dari berbagai suku, berbagai bahasa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di hadapan tahta Tuhan. Dan kita melihat tadi berbagai bendera, berbagai suku, berbagai bahasa, semua memuji, menyembah. Hanya ada satu hero di sana, hanya ada satu yang disembah, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi selesai pujian penyembahan juga mereka nggak bisa berhenti memuji Tuhan sampai keluar ke jalan raya, semua masih memuji, menyembah Tuhan. Jadi saudara, betapa Tuhan itu diagungkan. Jadi kita rindu juga untuk kita sama-sama ya dengan semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, ini saya sedikit beberapa yang sempat kita ketemu ya, ini ketemunya di Doha. Jadi kami mampir di Doha ya. Jadi waktu saya waktu mau ke pesawatnya itu kan pakai bus ya, pakai bus. Di dalam bus itu ada yang colek-colek saya gitu. Ada yang panggil saya. Mau pergi ke Go Conference ya, dia tanya gitu. Wah, saya kaget di negara antah berantah begini. Tiba-tiba ada yang nanya gitu, mau ke Go Conference. Loh, kok bisa tahu gitu kan? Ternyata saya baru ingat, saya pakai kaos INC di belakangnya sini. Ada INC-nya, jadi saya bilang, dia bilang, oh iya ada INC-nya, oh ya. Terus kita kenalan, dari mana? Ini delegasi dari Taiwan, saudara. Jadi dari Every Nation Taiwan, banyak mereka yang pergi ini anak-anak muda. Jadi come on, anak-anak muda harus ikut pergi ya. Kampus misionaris, anak-anak remaja, anak-anak muda, single ladies, semua ini. Mereka pergi, mereka pekerja semua profesional, mereka pergi sama-sama. Jadi kita satu pesawat menuju ke Cape Town. Ini kami tiba di Cape Town hari Jumat sore. Nah, kami ketemu juga gembala dari Every Nation Macau. Ya, bersama dengan juga ketemu dengan Pastor Benny juga dari Surabaya. Lalu mana lagi? Ini bersama dengan Pastor Steve Mural. Ini bukan pakai sepeda dia memang kakinya lagi di gips ya, jadi ada cedera. Jadi dia harus pakai alat. Ini bukan main-mainan ya, jadi beneran ya, karena dia nggak bisa jalan pakai alat bantu. Dan ini Pastor Richard dari Every Nation New Zealand. Ya, jadi ketemu bersama dengan Pastor Yahya. Lalu kami juga bersama dengan Pastor Marlo ya, dan istrinya Miss Jane. Beliau adalah gembala Every Nation Calgary di Kanada ya. Nah, ini sebentar, saya lupa dari mana ini. Oh, ini dari Qatar ya. Waktu kami di Doha, Qatar nggak ketemu. Ini di Cape Town, ini ketemu. Ini di satu perbukitan namanya Lion's Head. Ini di bagian Signal Hill namanya. Ya, ini dari Every Nation Qatar. Lalu ini gembala sidangnya Hero. Ya, kalau ada yang kenal Hero, ini Pastor Scott. Dan ini semua anak-anak muda. Ini istrinya Pastor Scott dari Every Nation Yokohama. Ya, Every Nation Yokohama. Nah, ini Pastor John dan istrinya dari Every Nation Penang, Malaysia. Ya, mana lagi? Nah, ini semua dari Every Nation Macau. Ya, Every Nation Macau. Ini Every Nation Qatar. Ini pendukung sepak bola Kroasia kali. Saya juga nggak kenal. Ya, seru ya jadi ya.
Saya baru juga kenalan di sana. Ya, ini dari Every Nation Manila, Filipina. Ini Pastor Kevin dari Every Nation India, Mumbai. Dan ini kita baru kenalan juga dari Every Nation Botswana. Ya, tahu nggak di mana Botswana? Saya juga nggak tahu. Botswana, Afrika ya. Ini dari Every Nation. Dia bilang dari Stellenbosch, ya, Stellenbosch, ya, mereka dari South Africa juga. Nah, ini dari Every Nation Taiwan, ya. Nah, jadi ketemu lagi tadi di sini yang rombongan yang berbeda dari Every Nation Taiwan. Nah, yang ini dari saya lupa ini dari mana. Di Eropa ya, Every Nation di Eropa. Terus, nah ini juga menarik. Ini kita baru kenalan juga. Ini kampus misionari. Ya, semua anak-anak mahasiswa ini. Ini dari Every Nation Johannesburg ya di mana? Di South Africa. Jadi mereka cerita ini baru pertama kali mereka menginjakkan kaki di kota Cape Town katanya. Baru bertobat juga. Ya, baru dijangkau dari kampus. Ya, langsung diajak ikut Go Conference gitu ya sama pembimbing-pembimbingnya. Dan baru pertama kali naik pesawat katanya dari Johannesburg ke Cape Town gitu ya. Jadi luar biasa, dari South Africa banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan yang dibawa ke conference ini. Nah, ini campur sari dari mana-mana nggak tahu juga saya, dari banyak negara ya. Nah, ini Pastor Ray dia regional director untuk Every Nation Uni Emirat Arab ya. Lalu ini salah satu misionaris Every Nation di Austria. Nah, ini dari Every Nation Sydney, Australia. Ini pembicara ya, Prof. Dr. Craig tadi ya. Kalau ini udah tahu dong, Pastor Agus ya. Oke, itu juga sudah semuanya ya. Sudah kita banyak ketemu. Semua punya hati yang sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin, saudara. Saya berdoa bahwa gereja Every Nation bukan hanya kita kumpul di sana, tapi Every Nation di Kelapa Gading, Every Nation di sini kita juga punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mari kita bangkitkan hati untuk kita punya hati misi, kita bangkitkan untuk kita punya hati melihat jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang, untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita, di lingkungan kita yang membutuhkan kasih Kristus. Amin. Yang membutuhkan mujizat Tuhan. Nah, pagi ini saya berikan judul Enter His Gates, ya, masuk ke dalam gerbangnya. Kita buka dari Mazmur pasal 100 dari ayat pertama. Mazmur pasal 100 ayat pertama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya sudah sediakan ayatnya di sini kalau saudara tidak bawa Alkitab. Mari kita menghormati Tuhan dengan membaca pemberitaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus, agar firman-Mu ini berakar, bertumbuh dalam hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Enter His gates, masuk ke dalam ruang, ke dalam pelataran, ke dalam hadirat Tuhan. Bicara masuk, tadinya kita di luar. Nah, Tuhan mau kita masuk ke dalamnya. Nah, ini saya juga kasih cuplikan lagi ya. Bagaimana waktu kita masuk, ini bukan masuk di ruang conference tadi ya. Ini masuk di gedung
namanya gedung Cape Town International Conference CTICC ya, Conference Hall. Jadi kita waktu masuk seperti ini suasananya waktu kita masuk. Ya, ini saudara-saudara, ini belum hari conference, ini hari sebelumnya waktu kami mau ambil Nemtek ya, waktu kami mau ambil Nemtek itu. Jadi kami masuk ke gedung conference sudah disambut dan semua beberapa orang tadi bukan hanya yang itu aja ya, beberapa orang sebelumnya setelahnya masuk bersuka cita, menari-nari dan lain sebagainya. Jadi suasananya indah dan meriah ya, suasananya sangat akrab sekali dan itulah juga yang menjadi unik di sana ya. Setiap spot ya ada orang nari-nari dan nyanyi-nyanyi di situ gitu. Ya di hari berikutnya ada yang pakai gendang pakai dan lain sebagainya. Jadi di beberapa spot itu di luar bahkan di pinggir jalan mereka memuji Tuhan dan menari-nari. Jadi udah kayak di surga juga suasananya gitu ya. Nah, ini kita mau bahas firman Tuhan pagi hari ini. Nasihat dari firman Tuhan, kitab Mazmur pasal 100 ini ada 4 nasihat, ada 4 anjuran, ada 4 perintah yang Tuhan berikan melalui Mazmur pasal yang 100 ini. Yang pertama, bersorak-sorailah, shout for joy, bersorak-sorailah. Jadi ada 4 perintah dalam ayat dari ayat 1 sampai ayat keempat ini merupakan perintah. Kalau ada lah itu ya, itu berarti perintah, anjuran, saran, nasihat dari firman Tuhan kepada kita saudara-saudara. Apapun keadaan dan kondisi kita, Tuhan memerintahkan kita yang pertama, bersorak-sorailah. Ya, jadi waktu kita masuk itu tadi di dalam itu sudah bersorak-sorai sehingga kita lebih bersorak lagi, wah gitu ya. Jadi sebelum waktu kita mau masuk ke dalam pintu ruang conference juga semua bersorak-sorai, berteriak dan memuji Tuhan. Waktu kita countdown juga semua sudah bersorak-sorak memuji Tuhan dan itu suasananya megah sekali waktu kita. Bayangkan saudara 5.000 orang bersorak bersama-sama ya. Dan saya bilang sama Andrew, luar biasa ya. Orang Afrika itu ya diberikan karunia Tuhan. Mereka punya suara ya, ngomong aja udah merdu saudara. Iya, ngomong aja udah merdu suaranya. Bayangkan waktu nyanyi di gedung itu, wah itu nyanyi suaranya bagus banget. Karena mayoritas kan yang hadir itu dari Afrika. Wah itu merdu sekali. Ya keluar dari ruang conference juga tadi semua bernyanyi-nyanyi, oh gitu. Itu merdu banget ya, merdu sekali mereka bernyanyi. Saudara, Tuhan memerintahkan kita, ayo masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bersorak-sorai. Shout for joy. Dikatakan hai seluruh bumi. Jadi tidak ada pengecualian. Semua creation, semua ciptaan Tuhan bersorak-sorailah. Jangan merenung, jangan kusut mukanya, tapi shout, bersorak kepada Tuhan dengan sorakan kemenangan. Yang kedua, beribadahlah. Itu perintahnya Tuhan. Beribadahlah. Dalam terjemahan lainnya, worship the Lord. Ibadah, yaitu bicara penyembahan. Dikatakan beribadah dengan sukacita. Jangan dengan merengut, jangan dengan paksaan, tapi with gladness, dengan sukacita dikatakan. Yang berikutnya, perintah Tuhan yang ketiga. Ketahuilah, di ayat ketiga ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, bahwa kepunyaan dialah kita. Bahwa kita ini ada pemiliknya. Bahwa saudara ini tidak sendirian. Saudara ini tidak nganggur. Saudara dan saya ini ada pemiliknya. Ketahuilah. Coba colek-colek sebelah kiri. Ketahuilah, sadar dong. Kita ini ada yang memilikinya. Saudara ini ada pemiliknya. Ya, sudah sold out gitu. Katakan
kiri kanan saya sudah sold out. Saya sudah ada yang punya. Ya. Kalau yang ladies belum ada pendampingnya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada yang punya sekarang, yaitu Tuhan yang punya ya. Ya, kita berdoa nanti akan datang. Amin ya. Nanti akan datang. Ketahuilah, acknowledge the Lord, juga kita mengaku bahwa Dialah Tuhan kita, ya. Yang keempat, masuklah. Ini juga perintah yang Tuhan katakan. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan mengucap syukur, dengan memuji-muji Tuhan, thanksgiving, ya, dengan praise, dengan pujian. Itulah caranya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu cara kita datang waktu kita mau berdoa. Waktu kita mau menyampaikan permohonan kita, datang dengan sorak-sorai, dengan beribadah, menyembah Dia, dengan acknowledge Him, mengenal Dia, mengetahui dan mengakui Dia. Dan sadarlah, ketahuilah kita ini anaknya. Dan masuklah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun belum kelihatan apa yang kita mau doakan. Datang saja dengan mengucap syukur. Dan dengan puji-pujian. Nah saudara, bersukacita. Tadi dikatakan masuk dengan sukacita. Dengan mengucap syukur. Dengan memuji-muji Tuhan. Nah ini ada lawannya. Saya coba cari. Versus lawan dari kata bersyukur. Mengucap syukur. Bersukacita. Memuji-muji. Lawannya itu adalah bersungut-sungut. Lalu saya cari di KBBI. Persamaan kata dari bersungut-sungut. Comel, ya. Comel itu bukan dicomel-comel. Ya, itu mulutnya menggerutu, ya. Kata lain menggerutu, atau dalam bahasa Inggrisnya grumbling, ya, atau grumble. Ini lawan kata. Nah, banyak daripada orang yang tidak mengenal Tuhan datang berdoa, datang ke gereja, datang kemana-mana, ke kantor dan kemana-mana kita bekerja dengan bersungut-sungut. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Dengan menggerutu. Ya, saya coba teliti lagi kata-kata bersungut-sungut. Itu artinya terus-menerus mengatakan ketidakpuasan atau gerutu. Ya, perkataan bergumam terus-menerus karena rasa dongkol, ya, karena tidak puas, karena suatu keadaan peristiwa yang dia tidak terima, yang tidak puas keadaannya. Ya, jadi terus-menerus protes dan tidak terima, menolak keadaannya. Nah, ada perbedaan antara bersungut-sungut dengan berkeluh kesah, dengan keluhan. Kalau keluhan itu suatu ucapan dari dalam hati disampaikan, ya, bisa disampaikan kepada Tuhan atau kepada orang. Tapi kalau bersungut-sungut, ini yang terjadi atas bangsa Israel. Sudah diberikan oleh Tuhan, sudah mengalami berbagai mujizat, masih bergerutu terus, bersungut-sungut, mulutnya terus mengatakan hal yang buruk, hal protes dan komplain kepada Musa. Lebih baik kita di Mesir. Waktu di Mesir enak sekali hidup kita, ini begini-begini. Jadi mulutnya nggak berhenti. Itulah bersungut-sungut, menggerutu. Nah, Yesus pernah mengatakan, waktu Yesus memberitakan firman, Yesus memberikan perintah di Yohanes 6 ayat 43, Yesus mengatakan, jangan engkau bersungut-sungut. Yesus pernah mengatakan kepada bangsa Israel, jangan bersungut-sungut. Yaitu ketika Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Ketika Yesus menyampaikan bahwa saya ini turun dari sorga. Nah itu orang Israel nggak terima dan bersungut-sungut mereka. Yesus katakan, jangan bersungut-sungut. Ya. Nah saudara, alasan, ya, kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita memuji-muji Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur? Tentunya ada alasannya. Ya, padahal keadaan kita mungkin buruk. Doa kita mungkin belum terjawab. Mungkin masalahnya terlalu besar dalam kehidupan kita. Terus kenapa kita harus mengucap syukur sedangkan kita punya masalah banyak? Situasi keuangan, sakit penyakit, kondisi anak, masalah sekolah, nggak lulus, nggak diterima di perguruan tinggi negeri, dan lain sebagainya, masalah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur? Kenapa kita harus mengucap syukur? Ini yang perlu kita ketahui saudara. Yang pertama, di ayat kelima, lanjutan dari ayat tadi ya. Ayat kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya
untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Perhatikan di ayat kelima ini adalah jawaban. Why? Kenapa? Sebabnya kita harus beribadah. Harus ketahuilah, bersorak-soraklah dan masuklah pintu gerbangnya dengan mengucap syukur dan dengan memuji-muji Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu baik. Yang pertama, God is good. Kalau saya bilang God is good, saudara jawab all the time. God is good. God is good. God is good. All the time. God is good. Yes, amin saudara. Dia selalu baik dalam kehidupan kita setiap saat. All the time. Dan kebaikan Tuhan itu berlaku untuk saudara. Katakan untuk saya. Untuk saya. Untuk kita semua. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada Pak Yodi. Bukan hanya berlaku kepada Pak Fian. Tapi kebaikan Tuhan itu berlaku untuk saudara secara pribadi masing-masing. Amin. Untuk saya, Tuhan mau berbaik kepada saudara. Tuhan mau berbuat baik kepada saudara. Menurut kehendak Tuhan. Menurut pertimbangan Tuhan. Menurut kebaikannya Tuhan. Amin saudara. Dari kacamata, dari perspektifnya Tuhan. Tuhan itu baik. Bukan menurut kacamata kita. Tapi menurut kacamatanya Tuhan. Yang kedua, kasih setianya untuk selama-lamanya. His steadfast love endures forever. Kenapa kita bersuka cita mengucap syukur? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan ketiga, dalam terjemahan baru edisi kedua dikatakan kebenaran. Dalam terjemahan yang pertama dikatakan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebenarannya tetap turun-temurun. Saudara, kalau Tuhan baik kepada kita, Tuhan baik kepada saudara, kasih setianya kepada kita, saudara, dikatakan bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi dikatakan untuk siapa? Anak cucu kita. Amin saudara. Turun-temurun bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada anak saudara, kepada cucu saudara, kepada cicit saudara, dan itu turun-temurun. Kalau engkau diberkati Tuhan, berkat Tuhan itu akan turun-temurun. Kebenarannya, kesetiaannya tetap sama turun-temurun kepada saudara, anak saudara, cucu saudara, keturunan saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Akan disediakan oleh Tuhan. Amin. Akan dijaga oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya setia di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka kasih setianya berlaku untuk kita. Amin saudara. Ratapan kita buka, saya ajak saudara buka atau saudara catat di dalam catatan saudara. Tak berkesudahan, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan. Apa dikatakan? Kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Artinya ini gak pernah berakhir. Berjalan terus dan tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan. Apalagi tak habis-habisnya rahmatnya. Stok rahmat Tuhan itu gak pernah habis. Dan bukan hanya gak pernah habis, Tuhan kasih selalu baru. Bukan stok lama, stok baru. Setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Ada lagunya ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Saudara, bicara mengenai kasih setia Tuhan. Perhatikan ini. Bicara mengenai kasih setia Tuhan. Adalah seperti ini. Sewaktu saudara pernah disakiti oleh orang lain? Ya, pasti pernah ya. Saya juga pernah mengalami. Sewaktu orang lain menyakiti kita, berbuat salah kepada kita, dan kita mengampuni dia, dan kita memberikan, justru kita yang kasih dia kue misalnya, kita beliin dia makan siang misalnya, kita beliin dia snack,
ajak dia ngopi, padahal dia yang nyakiti kita. Ya, kita yang kasih dia, kita traktir dia misalnya begitu ya. Nah, itu yang namanya kasih setia. Saudara, kasih setia itu orang itu sudah jahat ya sama kita. Sudah melanggar kesepakatan deal kita. Namun kita tetap berbuat baik sama dia, itu namanya kita mengasihi dia. Itu kasih setia kita kepada dia. Nah, demikianlah kita kepada Tuhan, saudara. Kita mungkin sudah berdosa. Kita sudah melanggar Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap memberikan kepada kita. Mungkin kita sudah mengkhianati dia. Kita sudah melanggar. Kita sudah meninggalkan dia. Kita sudah berbuat dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap setia kepada kita, mengampuni kita, mengasihi kita, menebus kita, menerima kita, bahkan memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, itu yang disebut rahmat. Itu yang disebut rahmat. Rahmat itu adalah sesuatu yang kita harusnya kita terima karena pelanggaran kita. Seharusnya kita dihukum karena pelanggaran kita. Tapi kita dibebaskan. Itu namanya rahmat. Saudara bisa menangkap ini? Itu namanya rahmat. Kita dibebaskan, tidak diberikan hukuman itu. Itu namanya rahmat. Nah, saudara, Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Sekalipun kita bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan gak pernah bilang sama kita, oke, cukup ya rasuan, ini yang terakhir, sudah kamu habisin, udah kamu binasa. Tuhan tidak pernah katakan itu kepada saya. Amin, saudara. Dan tak habis-habisnya rahmatnya, yaitu pengampunannya gak habis buat kita. Sekalipun kita jatuh lagi, kita jatuh lagi, kita jatuh lagi, Tuhan tidak pernah habis stok rahmatnya kepada kita. Dan selalu baru setiap pagi. Artinya, saudara, dia selalu mengampuni kita setiap pagi. Dia selalu menerima kita setiap pagi. Oleh karena itu, ketika kita bertobat di malam hari, ketika kita mengatakan, Tuhan, hari ini aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Begitu banyak masalah yang aku alami. Tuhan seketika itu juga Tuhan ampuni. Sehingga besok pagi hari kasih setianya baru. Rahmatnya baru. Artinya apa? Kita menjadi pribadi yang baru setiap pagi. Amin, saudara. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Artinya saudara dan saya menjadi pribadi yang baru setiap pagi. Amin, saudara. Arti kita terus diubahkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika engkau dan saya masuk ke dalam ruang yang maha kudus, masuk ke dalam hadiratnya, itulah kita diperbaharui setiap pagi menjadi pribadi yang baru. Amin, saudara. Sehingga tiap hari kita terus diperbaharui, 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 diperbaharui lagi, diperbaharui lagi, diperbaharui lagi. Tidak ada di antara saudara dan saya di sini yang sudah sempurna, karena kita masih perlu terus diperbaharui, saudara. Amin. Kita masih harus terus diperbaharui menjadi pribadi yang baru setiap hari. Jadi kasih setia Tuhan itu artinya terkait dengan pengampunan. Bukan hanya tiap pagi terima berkat baru, terima mobil baru, rumah baru, ya sepatu baru, baju baru, roti yang baru, kopi yang baru, ya harus kopi yang baru, kalau enggak enak yang kemarin kan. Tapi saudara, yang paling penting adalah kita menjadi pribadi yang baru setiap pagi. Amin, saudara. Saudara dan saya mau jadi pribadi yang baru setiap pagi, yang terus diubahkan Tuhan. Itu yang dikatakan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Tuhan mau menjadikan kita menjadi pribadi yang baru setiap pagi, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Melakukan perintahnya, memberitakan Injil, menceritakan kesaksian, menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, bersaksi dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mungkin masalah kita banyak. Ya pasti kita semua di sini nggak ada yang nggak punya masalah, betul?
Kita pasti semua di sini punya masalah. Amin. Dan setiap masalah kita mungkin berbeda-beda takarannya. Mungkin kita lihat masalah kita tuh gede segede gunung. Kayak gunung besar masalah kita. Saudara, tapi bawalah kepada Tuhan dengan bersukacita. Amin. Dengan bersorak-sorai. Bawalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, kemarin waktu di Cape Town, ya ini ya bisa ya. Jadi kami jalan naik bus ini. Ya, ini bus tingkat ya, 2 lantai, atasnya terbuka. Ya, atasnya terbuka. Ya, for your information, dingin banget itu di atas ya. Anginnya, itu dingin banget. Nah, jadi kalau di Cape Town itu kotanya begitu indah. Ya, jadi kota ini indah sekali ya, di pinggir pantai, dia ada pelabuhan di situ, pelabuhan kecil ya. Tapi terus langsung pegunungan gitu. Itu indah sekali ya kota ini. Dan kota itu nggak terlalu besar. Kota ini berpenduduk kira-kira penduduknya itu 2,3 juta atau 3 juta orang gitu ya. Indah sekali kotanya ya. Dan kita keliling city tour ya pakai bus ini. Waktu kita ini saya foto-foto dijelaskan ya. Jadi tour guide-nya tuh ini ya bagus ya, kita pakai headphone gitu kan, pakai earphone. Jadi tour guide-nya dari earphone itu gitu kan, dia ngomong ini apa, lalu dikasih tahu lah ini namanya lion's head, kepala singa ya. Jadi ini ujungnya nih, ini ujungnya, jadi masih ada badannya tadi yang tadi foto sebelumnya kita naik juga ke situ, namanya Signal Hill, perbukitan lah itu ya. Nah kepalanya ini besar banget ya, tinggi banget gitu. Jadi ini yang disebut Lion's Head. Jadi ini salah satu pegunungan. Ada di sebelahnya lagi, bukan sebelah persis, enggak, ada berjarak gitu ya. Itu ada Table Mountain. Itu indah sekali. Kota ini begitu indah. Ya, jadi namun waktu kita ke Table Mountain, ini kita naik cable car. Ya, naik ke stasiun cable car-nya aja udah tinggi gitu ya. Naik ke gunung. Dari stasiunnya itu naik lagi ke puncak dari Table Mountain itu. Ya, saya bersama dengan Pastor Marlo, kami berempat naik cable car ini tinggi sekali. Dan semakin tinggi, semakin kita lihat Lion's Head ini ya. Lama-lama Lion's Head itu kecil banget ya. Gitu kita lihat. Ada di bawah kita ya ini ya. Lama-lama kecil banget. Sampai kita di atas itu, ini masih belum sampai atas ini, saya foto ini. Ada banyak foto ya, jadi saya fotoin terus. Yang paling perfect spotnya ini fotonya. Sampai di atas itu kelihatan Lion's Head kecil sekali. Kecil sekali. Jadi saudara, mungkin kita melihat ya Lion's Head dari bawah itu kayaknya gede banget ya. Kayaknya itu gede banget. Kepala singa ini dari arah belakang ini ya. Kalau tadi kan dari arah depan tadi kita foto ya, dari pinggir pantai tadi. Ternyata kalau kita ngelihatnya dari Table Mountain tadi, gunung. Table Mountain tuh gunung kayak dipotong tengahnya gitu, jadi rata tengahnya gitu ya. Jadi rata dan itu besar sekali. Itu kita lihat kecil sekali. Yang namanya Lion's Head itu. Saya membayangkan, dan salah satu pembicara juga menyampaikan hal ini juga ya di sana di Go Conference. Saudara, kalau kita melihat ya masalah kita memang besar ya. Kita lihat yang kita alami, yang kita hadapi di dunia saat ini. Tembok besar, gunung besar di ujung kita, di kepala kita. Mungkin kita berdoa belum terjawab-jawab juga. Masalah kita yang begitu rumit, begitu besar di depan kita. Namun Tuhan katakan, masuklah ke pintu gerbangnya, naik ke Table Mountain, ke gunungnya Tuhan. Kita perlu melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita perlu melihat dari kacamatanya Roh Kudus. Kita perlu melihat dari perspektifnya Roh Kudus. Amin saudara. Kita perlu naik ke hadirat Tuhan.
Kita perlu datang kepadanya dengan mengucap syukur. Kita perlu datang ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Karena kita melihat dari gunungnya yang kudus bahwa masalah di depan kita itu kecil, saudara, bagi Tuhan. Amin. Tuhan punya solusi untuk saudara. Tuhan punya jawaban untuk saudara. Jadi jangan dari perspektif dari bawah. Tapi saudara perlu naik ke gunung Tuhan. Amin. Saudara perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara perlu enter His gate. Masuk ke ruangnya yang maha kudus. Dan berdoa dan datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Dengan puji-pujian. Dengan mengucap syukur. Maka engkau akan melihat dari perspektif Tuhan. Tuhan, aku melihat bahwa Engkau lebih besar dari Lion's Head di depan kita ini, dari gunung persoalan kita di depan ini, itu kelihatan kecil di mata Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu untuk saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, datang ke dalam hadiratnya dengan ucapan syukur, dengan bersorak-sorai, dengan memuji-muji Tuhan, dan ketahuilah saudara bahwa Tuhanlah Allah saudara. Amin. Bahwa kepunyaan Dialah kita ini. Amin, saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Singer bisa maju ke depan. Yes. Biarlah pada siang hari ini kita masuk dan kita naik ke gunung Tuhan. Bahwa ini bukan teori saja dalam kehidupan kita. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman ini membawa kami naik ke gunung Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam ruang-Mu yang Maha Kudus dengan ucapan syukur. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut. Kami berkeluh kesah atas keadaan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menggerutu dan tidak percaya kepada Engkau. Mulai hari ini Tuhan, kami mau percaya. Kami mau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami mau mengakui Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bawa kami naik Tuhan ke gunung-Mu yang kudus. Supaya kami bisa punya perspektif ilahi dalam melihat kehidupan kami. Dalam melihat permasalahan kami yang kami alami. Yang selama minggu-minggu terakhir ini selalu mengganggu pikiran kami. Mengganggu damai sejahtera kami. Pagi ini kami bawa kepada Engkau Tuhan. It's all about You, Jesus. It's all about You, Jesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about You. It's all about You, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that is worth that will bless your heart. I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made.
mengakhiri ibadah ini, saya merasakan saudara, bukan kebetulan engkau hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan hadir di sini di tengah-tengah kita. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang telah sekian lama berdoa. Sepertinya saudara mengalami jalan buntu, tembok yang besar. Sulit untuk menerobos tembok itu. Sepertinya tidak ada jawaban. Saudara yang mau berdoa untuk mujizat terobosan pada pagi hari ini, saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang selama ini merindukan mujizat Tuhan dan merindukan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, saya berdoa pagi hari ini Tuhan mau melakukan kebaikan bagi saudara. Jika itu saudara, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa demi namamu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa selama-lamanya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi engkau. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat terobosan dalam bisnis terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat terobosan dalam hubungan keluarga, suami istri, dengan anak-anak terjadi dalam kehidupan kami. Aku berdoa juga mujizat kesembuhan bagi kami yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi pada siang hari ini. Tuhan, Kau menunjukkan bukti keperkasaanmu dan Engkau nyata hidup Tuhan. Kau nyata dalam kehidupan kami. Dan lakukanlah sekali lagi Tuhan kebaikan-Mu. Dan lakukanlah terus dalam kehidupan kami kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kami merasakan kebaikan Engkau. Aku berdoa untuk mereka yang sakit pada saat ini, untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk ada mujizat kesembuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dan tidak habis-habisnya. Kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan berlaku bagi kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima terobosan dalam keuangan, terima berkat-berkat ilahi atas engkau. Dan untuk itu terima juga, jadilah saksi untuk kau beritakan juga kepada orang lain untuk menerima berkat mujizat yang sama. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat firman-Mu ini. Kami menerima berkat mujizat-Mu ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Raja segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan mujizat yang masih berlaku atas kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu itu. Kami menerima di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat-berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.